Al-hadis as-samina asyara, hadis yang ke-18 dari 40 hadis adab nabawi. An-nahyu anil akli muttaqi'a, larangan daripada makan dalam keadaan duduk ittika. Maksud larangan di sini larangan yang sifatnya makruh. Karena makruh termasuk larangan. Jadi hukum Islam ada 5. Kalau diciutkan jadi 3. 1 perintah, 2 larangan, 3 pilihan. Perintah terbagi 2, ada wajib, ada sunat. Larangan terbagi 2, ada haram, ada makruh. Pilihan mubah. Jadi yang makruh itu jangan dipadahkan boleh. Yang makruh ya padahkan makruh juga. Boleh aja minum berdiri, jangan. Makruh minum, makan berdiri. Yang dipadahkan boleh. Jadi an-nahyu 'anil akli muttaqi'a. An Abi Juhayfah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la akulu muttaqi'a, akhrajahul Bukhari. Dari Abi Juhayfah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aku tidak makan dalam keadaan ittika. Itika itu pada dasar dulu awal maknanya adalah istawa qaidan ala wita'in mutamakkina. Itu artinya istawa qaida, duduk tegak, duduk rata di atas satu hamparan dalam keadaan tetap. Itu asal katanya demikian. Ini ada penjelasan dari ulama muhaddisin yang mensyarahkan bagaimana artinya makan yang dilarang Nabi itu cara duduknya. Cara duduknya. Tarjamatu Abi Juhayfah radhiyallahu anhu masyhurun bi kunyatihi. Masyhur dengan kunyah Abu Juhayfah. Wasmuhu, nama beliau Wahbun Ibnu Abdillah As-Suwa'i, namanya Wahab. Yuqalu lahu, dikata orang bagi beliau Wahbul Khair. Sahibal Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau bersahabat kepada Imam Ali. Wa tuwfiya sanata 74, wafat tahun 74 Hijriah. Min fawaidil hadis, yang diambil faidah daripada hadis tadi. Qala Ibnu Hajar fi syarhil hadis, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis tadi yang jar Nabi kita, la akulu muttaqi'a, aku tidak makan dalam keadaan posisi duduk ittika. Apa yang dimaksud dengan duduk ittika itu? Ukhtulifa fi sifatil ittika, khilaf ulama tentang sifat ittika itu. Ini kisah tentang posisi duduk, cara duduk. Kan duduk macam-macam. Ada duduk ini namanya, ada duduk bersila, ada duduk macam-macam. Nah, Nabi itu makan kayak apa cara duduknya? Nabi tidak mau makan dalam keadaan duduk ittika. Bahkan Sayyidina melarang. Larangannya bukan larangan hurmah, bukan larangan haram, larangan karaha, larangan makruh. Fakila, dikata orang,
ayyatamakkana bil julus lil akli ala ayyi sifatin kan. Ittika itu menurut satu pendapat ulama bahwa dia bertetap mantap pada duduk, bertetap mantap pada duduk untuk makan atas apa jua pun sifat adalah dia. Artinya duduk beristilah menahapi makan, itu disebut ittika, ujar sebagian ulama. Wakila ada lagi pendapat ayyamila ala ihda shiqqaihi. Duduk ittika yang dimakruhkan itu waktu makan adalah bahwa dia miring atas salah satu dua sisi tubuhnya. Nah, ini makan tapi miring tubuhnya, baik ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Satu pendapat ulama. Wakila dikata orang lagi, pendapat lain lagi yang namanya ittika itu ayya'tamida ala yadihil yusra minal ardi, bahwa dia berpegang atas tangan kirinya dari bumi, lantai. Jadi makan tangan kiri benahap ke lantai. Jadi makan duduk tangan kiri ini ke atas lantai, tangan kanan menyuap, kayak orang lahap yang berhimat makan tuh. Nah itu jar sebagian ulama itu yang dimakruhkan. Qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, tahsabul ammah, mengira orang umum, annal muttaqi'a, bahwa yang namanya duduk ittika itu huwal aklu, yaitu makan, ala ahadi syiqqaihi, atas salah satu dua sisi tubuhnya. Walaisa kadzalik, bukan itu. Bal huwa, bahkan dia itu muttaqi, huwal mu'tamidu, orang yang berpegang alal wita, atas hamparan, alladzi tahtahu, yang ada di bawahnya. Orang makan di atas hamparan yang ia duduki, yang dia bastilah untuk makan itu. Nah, ini disebut ittika. Wa ma'nal hadis, arti hadis, inni la aqudu, ujar Nabi, aku tidak duduk, muttaqian, dalam keadaan duduk ittika, alal wita, atas hamparan, indal akli, ketika makan, fi'laman yastaksiru minat ta'am, seperti perbuatan orang yang memperbanyak dari makanan. Fa inni la akulu, aku tidak makan illal bulghah, kecuali hanya bekal, minazzat, daripada bekal. Falidzalik, oleh karena itu, aku duduk mustaufizan, dalam keadaan sigap. Jadi artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau makan itu bukan menjadikan sesuatu tujuan dari hidup. Makan itu hanya sebagai sarana untuk bisa tubuh kuat beribadah kepada Allah. Jadi makan bukan tujuan. Sehingga duduk Nabi pun waktu makan itu duduknya kada beristilah. Apalagi sampai duduk ada kursi meja makan, ada meja makan di rumah, ada ruang makan. Nah ini seolah-olah makan itu jadi tujuan hidup. Padahal yang penting di rumah itu ada ruang khusus untuk ibadah, karena itu bagian dari tujuan hidup. Allah ciptakan kita. Allah ciptakan manusia ke dunia bukan untuk makan, tapi untuk ibadah. Makan ini hanya sarana untuk bisa kuat ibadah. Jadi ibadah itu inti hidup. Nah jadi Rasulullah itu kalau sidin makan, sidin barang aja.
Di mana hendak makan, duduknya pun duduk orang yang sigap, orang yang siap bangkit. Bukan duduk beristilah banahap menghadapi makanan itu kada. Ini palidzalika aqudu mustawbiza. Jadi makan itu hanya merupakan sarana, merupakan hanya wasilah untuk bisa kuat beribadah. Tujuan inti ibadah. Nah, ibadah ini yang perlu kita siapkan ruangannya, tempat duduknya supaya nyaman beribadah. Di ibadah ini mestinya bukan tempat kita makan, bukan ruangan kita makan yang kita himati di dalam sebuah rumah itu. Kita makan menu sebelah sana kah, menu di ruangan sini kah, makan itu barang aja. Jangan ada ruangan khusus untuk makan di rumah tuh. Nah, karena makan tuh bukan segala-galanya dalam kehidupan manusia. Makan hanya adalah untuk perantara agar bisa kuat ibadah. Nah, ibadah ini yang perlu kita himati. Di rumah kita ada ruangan khusus untuk ibadah supaya jangan terganggu, supaya nyaman, supaya tenang. Nah, itu yang mestinya. Nah, jadi dalam hadis tadi diambil faidah pertama karahatul akli muttaqi'ah. Makruh kita makan dalam keadaan duduk ittika. Ya, larangan-larangan makruh. Masuk macam kita makan di meja makan, nah ini meja ada kursi makan, itu termasuk ittika. Kita makan di atas hamparan, bersila, duduk beristilah untuk makan, itu termasuk yang dimakruhkan. Yustahabbu liman aradal akla, disunatkan bagi orang yang hendak makan ayyura'iyal adab nabawiyah, bahwa dia memelihara adab-adab kenabian. Al mustahabbu fi sifatil julus dil akli, yang disunatkan pada sifat duduk bagi makan. Satu, ayyakuna jasiyan ala rukbatayhi wa zuhuri qadamaihi. Ini cara duduk makan yang disunatkan, bahwa dia jasiyan ala rukbatayhi, bertukuk di atas dua lututnya, wa zuhuri qadamaihi, dan zahir dua telapak batisnya. Digambarkan kayak kita duduk tasyahud awal, tapi telapak batis dirabahakan semuaan. Ini andai kata batis nih, ini zuhur ngarannya, zuhur kada main, ini batin kada main. Nah, jadi waktu kita makan itu zuhur kada main ini ke tanah kedua-duanya. Kita duduk di atas itu, macam duduk antara dua sujud. Nah, cuma bedanya duduk antara dua sujud kan kita duduk di batis kiri, batis kanan diangkatkan, tuh kan duduk antara dua sujud. Nah, kalau kita duduk makan ini rabahakan semuaan batis, duduk kita di atas batis itu. Nah, itu yang cara makan, cara duduk makan yang sunat. Ayyakuna jasiyan ala rukbatayhi wa zuhuri qadamaihi, bahwa dia bertekuk atas dua lututnya dan zahir telapak dua kakinya. Jadi duduknya duduk kayak antara dua sujud, duduk tasyahud awal, tapi telapak batis rabahakan keduanya, belakangnya, zahirnya bahkan. Duduk kita di sini. Nah, itu duduk makan yang sunat. Atau yansibar rijlal yumna wa yajlis 'alal yusra. Nah, biasa ini yang kita kenal. Kita dirikan batis kanan dan duduk di atas batis kiri.
tahu aja semua Anda itu. Cuma yang lebih baik sebujurnya yang pertama tadi. Kita makan, duduk batalimpuh jadi orang. Nah, duduk batalimpuh ngarannya. Duduk kayak tasawuf awal tapi telapak batis dirabahkan. Kayak apa cara merabahakannya? Zahir telapak batis diandak di atas lantai, duduk di sininya kita. Nah itu. Ada lagi ulama yang mengatakan yang ketiga cara duduk yang sunat itu duduk iq'a. Duduk iq'a itu duduk macam kita hendak bangkit dari tasahud awal ke berdiri. Nah, ini telapak batis tegak, ibu jari ke lantai, pantat kita di atas tumit, pantat di atas tumit. Nah, itu duduk yang sunat juga kalau kita makan. Alhasil Nabi kita mengajarkan bahwa makan itu hendaknya kita duduk masih dalam keadaan duduk yang sigap, duduk yang siap untuk bangkit. Dan lagi makan yang demikian itu akan melakaskan kita, mencepatkan kita kenyang. Daripada makan kita duduk di kursi terus mikir entah angkat nah, jadi luas parut jadinya, lagi tinggi mijanya nah awak. Lalu parut jadi panjang jadinya. Duduk bersila sama aja juga. Jadi hanya 3 duduk itu yang dianggap mustahab. Duduk macam tasahud awal tetapi telapak batis dirabahkan. Yang kedua, duduk yang batis kiri diangkat, duduk baris kanan diangkat, baris kiri diduduki. Yang ketiga, duduk iq'a, duduk macam orang yang hendak bangkit dari tasahud awal ke berdiri, yaitu telapak batisnya berdiri jam ini, duduk di atas tumit. Nah, itu cara makan yang sunat. Demikian dikatakan oleh para ulama, hanya ada 3 duduk itu yang sunat waktu kita menyantap makanan. Idza kana bil mar'i mani'un la yatamakkanu ma'ahu minal akli illa muttaqi'a lam yakun bidzalika karahatun. Bila ada dengan seseorang itu yang mencegah, yang tidak bisa dia beserta pencegah itu daripada makan kecuali ittika, tidak adalah pada yang demikian itu makruh. Nah, misal batisnya sakit, kada kawa duduk macam tadi, yang 3 macam tuh kada kawanya duduk karena ada masalah batisnya. Nah itu kada mengapa dia duduk bersila, misalnya makan di atas kursi, itu kada jadi makruh lagi karena ada uzur, ada alasan. Nah kemudian al hadis at-tasi' asyar ada mutasarru' fil jawab.